Francesco Totti, pria asli Roma, kelahiran 27 September 1976, lahir dari pasangan Fiorella Totti dan Lorenzo Totti, mempunyai kakak bernama Riccardo Totti. Totti kecil tumbuh dan besar di Porta Mitrona, salah satu wilayah di Roma. Sejak kecil, Totti sudah menjadi seorang Romanisti. Awal mula kesukaannya terhadap serigala ibu kota adalah dari sang ayah, Lorenzo Totti, di mana kecintaan Lorenzo terhadap klub AS Roma sendiri juga berawal dari ayahnya, Gianluca Totti, yang notabene merupakan kakek dari Francesco Totti. Saat kecil, Totti jarang melihat pertandingan Roma di TV, karena pertandingan tersebut tidak selalu ditayangkan di TV pada tahun 80-an. Karena itulah, momen yang membahagiakan adalah ketika ayahnya mendapatkan tiket pertandingan AS Roma, sehingga mereka bisa menontonnya secara langsung ke Stadio Olimpico, markas AS Roma. Totti sendiri pernah berkata, "Kami tidak bisa menonton terlalu banyak pertandingan di TV, karena bahkan di Roma, pertandingan itu tidak selalu ditayangkan di tahun 80-an. Tapi ketika saya berumur 7 tahun, ayah saya mendapat tiket. Saya bisa memejamkan mata dan mengingat perasaan itu. Warnanya, nyanyiannya, bom asapnya yang meledak. Saya adalah anak yang sangat bersemangat dan berada di stadion di sekitar semua penggemar Roma lainnya, menyalakan sesuatu dari dalam diri saya." Bagi Totti dan keluarganya, sepak bola sendiri lebih dari sekedar olahraga, namun ada cinta di dalamnya. Di dinding kamarnya, Totti memasang poster dan clipping koran Giuseppe Gianni, mantan kapten AS Roma. Sama seperti kebanyakan anak-anak pada umumnya, ketertarikan Totti terhadap sepak bola membuatnya gemar bermain sepak bola jalanan dengan anak-anak lain seusianya atau yang lebih tua. Karena kegemarannya pada si kulit bundar, Totti kecil meminta kepada orang tuanya untuk mendaftarkannya ke SSB. Lalu ia dimasukkan ke Fortitudo Luritor yang berlokasi di Roma. Ia di sana selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian ia pindah ke Smith Trastevere dan bermain selama 2 musim. Setelah beberapa saat, Totti pun naik kelas ke tim yang lebih senior berkat penampilan apiknya di tim junior. Penampilan tersebut menarik perhatian Ermenegildo Gianni, ayah dari Giuseppe Gianni, idolanya dulu. Ermenegildo saat itu merupakan seorang yang bekerja di tim pemuda Roma. Ermenegildo sendiri telah mendengar tentang bakat yang dimiliki oleh Totti muda, lalu ia memutuskan untuk menontonnya sendiri. Di akhir laga, Ermenegildo mendekati Totti dan mengatakan bahwa Totti mengingatkan dia pada anaknya, dan ia yakin bahwa Totti akan menjadi juara seperti dia. Apa yang Totti tunjukkan saat bertanding menyita perhatian para pencari bakat dari klub-klub di Italia. Saat berusia 13 tahun, tawaran datang dari AC Milan. Menurut Totti, "Ibuku angkat tangan setelah mendengar orang-orang itu. Menurut Anda, apa yang dia katakan kepada tuan-tuan? Saat Anda masih kecil di Roma, hanya ada 2 kemungkinan, Anda merah atau biru, yaitu Roma atau Lazio. Tetapi dalam keluarga kami, hanya ada satu pilihan yang mungkin dalam darah dan jiwa kami, yaitu Roma." Belum kering tawaran dari AC Milan, problema lain muncul ketika klub junior Totti sempat setuju untuk melepasnya ke tim junior Lazio, yang juga merupakan klub asal kota Roma. Pada saat tersebut, momen yang dinanti pun tiba. Roma datang dan memberikan tawaran yang langsung diterima oleh Totti dan keluarganya. Tawaran tersebut menjadi akhir dari kegundahan keluarga Totti mengenai masa depan sang anak, yang akhirnya dapat mewujudkan impiannya untuk membela panji AS Roma. Berbicara tentang kesetiaan dalam sepak bola, kisah Totti dan AS Roma bisa menjadi contoh nyata bagi kita semua, di mana ia benar-benar mengabdikan dirinya untuk selalu berjuang dengan seragam kebesaran Roma. Pilihan Totti selama 25 tahun bermain untuk AS Roma bukan karena dia tidak punya pilihan lain. Ada banyak tawaran yang datang dari klub-klub besar Eropa, seperti Manchester United dan Real Madrid.
Sir Alex Ferguson pernah menyinggung nama Francesco Totti dalam autobiografinya. Fergie mengaku bahwa ia pernah mencoba untuk membajak sang pangeran Roma untuk dibawa ke kota Manchester. Namun, rencana tersebut urung terjadi. Penyebabnya sudah jelas, bahwa Totti tidak ingin mengganti jersey klub kecintaannya dengan jersey klub lain. Cintaannya pada AS Roma sangat mutlak. Kami menyukai pemain itu, dan kami ingin memasukkan dirinya ke dalam rencana kami. Tetapi ketika kami menyatakan minat kami, segera menjadi jelas bahwa Totti tidak ingin meninggalkan Roma. Godaan terbesar yang pernah Totti terima datang dari raksasa Spanyol Real Madrid. Tentu saja aku memikirkan tawaran itu. Ada beberapa hari di mana satu kaki saya di Roma, satu lagi di luar. Dan seperti saya bilang sebelumnya, pilihan bertahan di Roma datang dari hati. Saat merasakan itu, Anda tidak bisa pergi dari klub, ucap Totti. Padahal di saat itu, kontrak Totti di Roma hanya tinggal 1 tahun. Dan pada waktu tersebut, Totti sedang berselisih paham dengan Presiden Roma. Totti sendiri mengatakan bahwa ia mungkin sudah sekitar 80% ingin pindah. Coba bayangkan jika seandainya Totti jadi bergabung dengan Los Galacticos pada musim tersebut. Bermain dengan bintang-bintang dunia macam David Beckham, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, dan juga Raul Gonzalez. Tentunya akan menjadi sebuah tim yang mengerikan. Apalagi Real Madrid siap memberikan segalanya, seperti gaji yang fantastis serta nomor punggung 10 milik Luis Figo, yang dalam waktu dekat rencananya akan dijual ke Inter Milan oleh Real Madrid. Hanya ada 2 hal yang tidak mungkin diberikan Real Madrid kepada Totti, yaitu ban kapten dan juga gaji yang di atas Raul Gonzalez. Karena serupa dengan Totti, Raul sendiri juga dianggap sebagai dewa di Real Madrid. Untuk itu, gaji pemain lain tidak boleh melebihi gajinya. Pilihan tersebut nyatanya tepat, di mana kita tahu selama 25 tahun bersama Igialo Rossi, Totti menjelma menjadi pemain yang penting dan juga legenda bagi klub tersebut, bahkan juga untuk kota Roma dan juga untuk Italia. Serie A musim 2016-2017, Totti memutuskan untuk gantung sepatu. Sejak pertengahan musim, banyak rumor yang beredar bahwa Totti akan segera pensiun. Namun hingga menjelang akhir musim, Totti sendiri belum memberikan klarifikasi yang pasti terkait masa depannya di AS Roma. Sampai akhirnya Totti pun buka suara, dan dia menyatakan bahwa dia akan pensiun di akhir musim dan memainkan partai terakhirnya melawan Genoa di Stadio Olimpico Roma. Berikut adalah cuplikan pertandingan terakhir AS Roma melawan Genoa yang berkesudahan 3-2. Totti sendiri baru masuk di babak kedua menggantikan Mohamed Salah. Seusai laga, Totti kembali masuk ke stadion untuk menyampaikan pidato perpisahannya. Perpisahan Totti begitu emosional. Bukan hanya ia yang meneteskan air mata, namun juga para rekan setim, staf, dan seluruh supporter yang hadir memenuhi Stadion Olimpico Roma. Itulah sepenggal kisah dari Francesco Totti, Il Capitano, sang pangeran dari Roma, yang mengajarkan kepada kita tentang arti sebuah cinta dan kesetiaan. Grazie, Totti.